Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Natalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu kasus ya. Jadi ini studi kasus. Jadi kita belajar dari suatu kasus. Studi kasus ini tujuannya sebagai referensi kita supaya anak-anak kita berikutnya atau yang belum pernah mengalami supaya tidak mengalami seperti ini ya. Jadi tujuannya ini sebagai referensi untuk edukasi kita ya. Nah, jadi pada kasus ini pasien ini giginya mengeluh sakit. Giginya mengeluh sakit. Setelah dicek ternyata gigi yang sebelah kanan, yang sakit kan sebelah kanan ya, sakitnya pada saat makan. Nah, gigi yang sebelah kanan ini dia sakit karena sedang pertumbuhan gigi. Setelah saya cek giginya ini, pasien ini yang sebelah kanan dalam kondisi kotor, kalkulusnya, debrisnya lebih banyak daripada yang kiri. Jadi yang kanan ini oral hygiene-nya lebih jelek daripada yang sebelah kiri. Penyebabnya kenapa? Setelah ditanya, dikonfirmasi, apakah apa giginya yang kanan tidak pernah dipakai makan, gitu ya. Jadi ditanyakan, ada yang kalau makan pakai yang kiri terus ya? Iya. Kenapa? Karena yang kanan sakit. Nah, sakitnya itu karena pada gigi premolarnya ini ya, pada gigi geraham kecilnya dia sedang tumbuh. Sedang tumbuh itu, nah pada video ini, jadi gini, gigi itu harusnya kalau gigi tumbuhnya sudah sempurna kan posisinya begini ya. Pada saat pertumbuhan belum selesai, masih dalam proses pertumbuhan, jadi gigi itu belum erupsi sempurna, belum tumbuh sempurna, belum muncul sempurna. Jadi misalnya ini gigi. Nah, masih seperti ini. Kalau dia sudah tumbuh sempurna, dia begini ya kondisinya. Nah, di saat masih sebagian yang tumbuh, ini ada saku gusi yang lebar. Harusnya saku gusi itu antara 2 sampai 4 mili yang normal. Nah, kalau posisinya seperti ini, itu sudah pasti lebih dari 4 mili, bahkan bisa jadi sekitar 1 cm. Nah, kondisi ini dia menyebabkan sisa makanan terperangkap dalam saku gusi ini. Jika makanan terperangkap dalam saku gusi dalam waktu yang lama, lebih dari 20 menit saja, dia sudah mengalami perubahan keasaman dalam rongga mulut, dan itu akan menyebabkan keradangan. Sudah ada kuman yang datang ya, jadi akan menyebabkan keradangan. Nomor 1, jika dibiarkan lama, dia akan menyebabkan karies. Nah, keradangan itu jika pH kita pH-nya basah, dia akan menyebabkan kalkulus, akan menyebabkan karang gigi, karena di situ ada sisa makanan, debris-debrisnya itu sudah nampak ya, yang kuning-kuning menebal seperti keju itu namanya debris, yang masih lunak itu namanya debris. Jika debris itu dibiarkan, dia akan mengalami kalsifikasi, akan bereaksi dengan kalsium, akhirnya dia akan menjadi karang gigi. Nah, supaya tidak sampai ke situ, itu harus dicegah. Jika karang giginya banyak, tidak dibersihkan, tetap pakai yang kiri terus, yang kanan akan semakin banyak kalkulusnya, akan semakin banyak karang giginya, akan semakin parah keradangannya, dan itu nanti akan menyebabkan sakit yang lebih parah. Jika sudah sakit yang parah, biasanya nanti tidak dipakai makan lagi, tambah nggak dipakai makan, tambah banyak karang giginya, tambah banyak keradangannya, tambah parah keradangannya. Akhirnya itu akan menjadi suatu lingkaran setan. Jadi solusinya di sini nomor 1, menjaga kebersihan ekstra ya dari biasanya. Karena apa? Sudah ada faktor pencetus adanya keradangan pada gusi, karena proses tumbuhnya gigi yang masih belum sempurna. Jadi meningkatkan kebersihannya itu dengan cara setiap habis makan harus sikat gigi, dan setiap habis ngemil minimal kumur air putih. Setelah itu ditambah kumur-kumur pakai obat kumur. Obat kumurnya bisa pakai yang kimia
artinya beli di apotik, atau mau pakai yang herbal alami itu boleh. Di video saya sebelumnya ada ya beberapa bahan dapur yang bisa digunakan sebagai antiseptik, sebagai pilihan obat tradisional atau obat herbal untuk menghilangkan rasa sakit. Salah satunya itu rebusan air sirih, air kunyit, air cengkeh, seperti itu ya. Jadi setelah sikat gigi, setiap habis makan dan sebelum tidur malam. Ditambah obat kumur tadi gitu ya. Jika anak-anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua harus selalu mengawasi dan selalu memantau kebersihan gigi dan mulutnya si anak. Kemudian selain menjaga kebersihan, juga yang nomor 2, meningkatkan daya tahan tubuh imunnya supaya apa? Supaya anak tidak mudah sakit. Karena kalau keradangan pada anak biasanya tidak hanya menyebabkan keradangan lokal, tetapi dia juga bisa menyebabkan si anak itu panas seperti itu ya, atau hangat-hangat gitu, bahkan ada yang sakit seperti itu. Jadi daya tahan tubuh harus ditingkatkan supaya tidak sampai sakit. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, harus digunakan makan kanan kiri seimbang. Kalau misalnya masih sakit, nah kalau misalnya masih sakit, waktu makan dilatih pelan-pelan supaya terbiasa. Dilatih pelan-pelan, kalau misalnya sakitnya sangat sakit sekali, bisa ditambah anti nyeri obatnya. Tapi minum obatnya itu pada saat sakit saja kalau anti nyeri ya. Kalau keradangannya sampai bengkak, sampai merah banget, baru kalau sudah terinfeksi bakteri, baru ditambah antibiotik ya. Nah, pada kasus ini keradangannya tidak terlalu parah, jadi tidak perlu antibiotik, bahkan anti nyeri pun tidak diperlukan. Jadi cukup meningkatkan oral hygiene-nya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, dan gunakan kanan kiri secara seimbang. Dimulai dilatih makannya, mulai dari sekarang dilatih kanan kiri, dan dimulai dari yang lunak-lunak, tapi bukan yang lengket-lengket, karena kalau lengket nanti akan nempel di gigi, lebih sulit untuk dibersihkan seperti itu ya. Dan yang paling penting lagi, nomor 4 adalah pengawasan dari orang tua. Jadi orang tua tetap harus memantau kebersihan rongga mulut si anak. Jika masih tetap sakit setelah melakukan semua tindakan itu, barulah nanti kontrol lagi ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Demikian untuk kasus kali ini, sahabat Dentalia. Semoga tidak terjadi pada anak-anak kita, karena kasihan ya kalau sudah sakit gigi, nanti pasti makannya berkurang, makannya tidak nikmat, kadang-kadang si anak nggak mau makan, kadang-kadang nggak mau makan. Nah, kalau sudah seperti itu, di masa pertumbuhan terganggu pola makannya, apalagi nanti untuk makan yang kayak sayur, buah, itu kan biasanya, atau daging, itu kan biasanya sering nyelip ya di antara gigi, di interdentalnya. Anak-anak kalau sampai nggak mau itu kan sumber protein, daging itu salah satu sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan si anak, dan sayur dan buahnya pun sangat penting untuk keseimbangan nutrisinya. Jadi keseimbangan nutrisinya harus tetap dijaga supaya tumbuh kembang si anak baik secara fisik dan psikisnya dia tetap baik, sehingga akan menjadi anak yang cerdas, hebat, luar biasa, dan sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kasus kali ini. Terima kasih banyak, semoga menjadi referensi dan bermanfaat. Silahkan share untuk video ini untuk dijadikan edukasi kepada anak-anak kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.